Santapan Harian Senin 28 Agustus 2023. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Tawarik pasalnya yang ke-27. Namun kita akan membacanya pada ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-15. Sebelumnya, mari kita berdoa. Engkau yang menguatkan hati kami untuk siap menerima firman-Mu, dan Engkau yang meneguhkan hati kami untuk merenungkan serta melakukan firman-Mu dalam setiap langkah kami. Di dalam nama-Mu, Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. 1 Tawarik 27 ayat 1-15. Adapun orang Israel, inilah daftar para kepala puak, para panglima pasukan 1000 dan pasukan 100, dan para pengatur yang melayani raja dalam segala hal, mengenai rombongan orang-orang yang bertugas dan libur, bulan demi bulan, sepanjang tahun. Setiap rombongan berjumlah 24.000 orang. Yang mengepalai rombongan pertama untuk bulan pertama ialah Yasobam bin Sabdiel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Ia dari Bani Peres dan mengepalai semua panglima untuk bulan yang pertama. Yang mengepalai rombongan bulan yang kedua ialah Dodai, orang Ahohi, sedang pemimpin rombongannya yang berjumlah 24.000 orang adalah Miklot. Panglima yang ketiga untuk bulan yang ketiga ialah Benaya, anak imam kepala Yoyada, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Benaya ini adalah seorang dari ke-30 pahlawan dan mengepalai ke-30 orang itu. Tetapi yang memegang pimpinan rombongannya ialah Amisabat anaknya. Yang keempat untuk bulan yang keempat ialah Asael, saudara Yoab. Kemudian ia digantikan oleh Sebaja anaknya, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kelima untuk bulan yang kelima ialah Samhut orang Yisrah, panglima itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang keenam untuk bulan yang keenam ialah Ira anak Ikes orang Tekoa, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ketujuh untuk bulan yang ketujuh ialah Heles orang Peloni dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kedelapan untuk bulan yang kedelapan ialah Sibkai, orang Husa dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesembilan untuk bulan yang kesembilan ialah Abieser, orang Anatot itu, dari Bani Benyamin, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang kesepuluh untuk bulan yang kesepuluh ialah Maharai, orang Netofa dari orang Serah itu, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-11 untuk bulan yang ke-11 ialah Benaya orang Piraton dari Bani Efraim, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Yang ke-12 untuk bulan yang ke-12 ialah Heldai orang Netofa itu, keturunan Otniel, dan dalam rombongannya ada 24.000 orang. Sahabat Santapan Harian, dalam banyak gereja, manajemen acapkali dianggap sebagai sesuatu yang duniawi. Kita sering mendengar perkataan, yang penting adalah hati hamba yang mau melayani dengan motivasi yang tulus. Kemampuan pengelolaan tidak terlalu dianggap penting bagi seorang hamba Tuhan dibandingkan dengan kemampuan berkhotbah, karakter, dan kerohaniannya. Namun dalam bacaan kali ini kita melihat bahwa di dalam pemerintahan Daud, manajemen itu sangat menonjol dan penting.
Tentu saja kita percaya bahwa kesuksesan Daud tidak lepas dari pertolongan Tuhan. Akan tetapi, hikmat dalam mengelola kerajaannya adalah keniscayaan dalam membangun dan memperkokoh kerajaan Israel. Dalam perikop ini kita melihat manajemen yang baik atas 4 bagian penting. Pertama, mereka yang bertanggung jawab atas pelayanan bulanan bagi raja. Kedua, mereka yang bertanggung jawab atas kedua belah suku Israel. Ketiga, mereka yang bertanggung jawab atas persediaan raja. Dan yang keempat, para penasehat raja. Daud sadar bahwa dia tidak boleh bersandar pada jumlah pasukan dan rakyat. Ia berupaya untuk mengelola dengan baik, sehingga ia tidak menghitung anak-anak di bawah umur 20 tahun. Daud sadar bahwa pengalaman penghitungan jumlah rakyat pada masa lalu dipandang Allah sebagai kesombongan. Namun, pada dasarnya, manajemen termasuk sebagai natur Allah. Ia mencipta dengan pengelolaan yang baik dan memelihara alam semesta ini dengan sangat teratur. Acap kali masalah gereja bukan kurangnya pelayan, tetapi buruknya pengelolaan para pelayan dan pelayanan gereja. Dalam perumpamaan talenta, yang menjadi masalah bukan berapa banyak talenta yang dipercayakan kepada kita, tetapi bagaimana kita bertanggung jawab mengelola talenta itu. Sebagai gambar dan rupa Allah, sudahkah kita mengelola talenta dan pelayanan yang Tuhan sediakan dengan baik? Muliakanlah Tuhan, bukan hanya dengan semangat, tetapi juga dengan usaha pengelolaan yang baik. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terkadang kami menyia-nyiakan karunia dan talenta kami. Teguhkanlah komitmen kami untuk mengelola karunia yang telah Kau berikan kepada kami agar dapat melayani-Mu dan sesama. Dalam dekapan kasih-Mu ya Kristus, kami berteduh. Amin.